Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nazwa Hasya Aurielia dengan NIM 24112210067. Dengan rekan saya, Nadira Destia Maharani dengan NIM 2411221058. di sini kami akan menjelaskan tugas besar struktur baja 1 yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya tugas besar struktur baja 1. Untuk latar belakangnya, meluasnya penggunaan baja sebagai material struktural, maka sebuah perencanaan pekerjaan konstruksi dibutuhkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satu contohnya yaitu faktor kriteria desain. Maka dari itu, pada tugas besar struktur baja 1, kami merencanakan rangka atap dengan material baja. Untuk tujuan dari disusunnya tugas besar ini, yaitu agar kita sebagai mahasiswa mampu merencanakan struktur bangunan rangka atap dengan material baja menggunakan software SAP 2000, mampu menganalisis dan memperhitungkan dimensi material yang digunakan pada struktur baja, lalu memperhitungkan rencana anggaran biaya atau yang sering disebut RAB. Untuk deskripsi rangka, pada tugas besar struktur baja 1, kami merencanakan struktur rangka dengan bentang 30 meter dan tinggi puncak atap 3 meter. Serta kami menggunakan mutu baja BJ34 dengan profil siku ganda atau double angle yang berdimensi 2L x 100 x 100 x 10 dan 2L x 50 x 50 x 6. Untuk beban dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban mati tambahan atau sering disebut SDL. Untuk beban mati adalah beban dengan besar yang konstan dan berada pada posisi yang sama setiap saat. Beban yang termasuk dalam beban mati adalah berat rangka, dinding, lantai, atap, plumbing, dan lain-lain. Untuk beban hidup adalah beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah. Jenis beban hidup lain adalah angin, hujan, ledakan, gempa, tekanan tanah, tekanan air, perubahan temperatur, dan beban yang disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi. Lalu, beban mati tambahan SDL, yaitu segala unsur tambahan dari elemen-elemen tambahan atau finishing yang bersifat permanen. Untuk faktor beban, tujuan dari faktor beban adalah untuk menaikkan nilai beban akibat ketidakpastian dalam menghitung besar beban mati dan beban hidup. Dengan U sama dengan 1,4 D, U sama dengan 1, D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LA atau H. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 LA atau H ditambah 0,5 L atau 0,8 W. Dengan U menyatakan beban ultimate, D menyatakan beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, L menyatakan beban hidup dari penggunaan gedung dan beban bergerak di dalamnya. LA menyatakan beban hidup atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, dan H itu menyatakan beban hujan tidak termasuk genangan air hujan. Untuk deformasi, dengan panjang bentang 30 meter, nilai deformasi yang diizinkan adalah L per 360. Jadi, 30 dikali 1000 per 360 sama dengan 83,33 kN. Dan deformasi terbesar yang kami dapatkan dalam aplikasi SAP 2000 sebesar 20,682 kN. Dengan demikian, perhitungan memenuhi ketentuan nilai deformasi yang diizinkan. Rasio kapasitas. Dalam rasio kapasitas profil, batang merah menunjukkan bahwa profil tidak cukup kuat untuk menahan beban. Oleh karena itu, jika ada batang profil berwarna merah,
Batang profil tersebut diganti dengan batang dengan dimensi yang lebih besar sampai batang tersebut tidak lagi berwarna merah, yang menunjukkan bahwa profil sudah cukup kuat untuk menahan beban. Untuk gaya dalam, penampang atap pasti akan mengalami beban yang bekerja, yang akan menyebabkan perubahan posisi, kedudukan, atau bentuk, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk reaksi tumpuan akan seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Untuk reaksi yang terletak di dua tumpuan sendi dan roll setelah pembebanan. Setelah membuat rangka menggunakan SAP 2000, didapatkan berat baja yang digunakan. Berat tersebut dijadikan koefisien dalam RAB yang nantinya dikalikan dengan harga satuan yang didapatkan harga yang kami butuhkan. Pada perencanaan kali ini, anggaran biaya yang kami rencanakan untuk membuat perencanaan rangka atap dengan anggaran baja siku ganda atau double angle yang berdimensi 2L kali 100 kali 100 kali 10 dan 2L kali 50 kali 50 kali 6. Perhitungan total anggaran yang kami butuhkan sebesar 177.317.317,31 rupiah. Untuk kesimpulan, pada kesimpulan tugas besar struktur baja 1 didapatkan reaksi tumpuan pada struktur rangka dengan bentang 30 meter dan mutu baja BJ34 dengan profil siku ganda atau double angle 2L kali 50 kali 50 kali 6 dan 2L kali 100 kali 100 kali 10. Nilai deformasi yang diizinkan adalah L per 360. Jadi, 30 kali 1000 per 360 sama dengan 83,3 kilonewton dan deformasi yang terjadi pada rangka batang kami adalah 20,682 kilonewton. Dengan demikian, perhitungan memenuhi ketentuan nilai deformasi yang diizinkan. Sekian pemaparan yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.